Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefrian Saputra dengan NRP terakhir 060 dari kelas ADDB. Nah, di sini saya akan membuktikan kenapa pemilihan sampling rate di alat ukur itu sangat krusial saat kita melakukan akuisisi. Saya akan membuktikannya di VS Code untuk kode Python, lalu nanti ada penjelasan di PPT untuk di akhir recording. Oke, pertama di VS Code kita akan mengimport NumPy. Dan mengimport matplotlib. Nah, kita melakukan pertamanya untuk study case pertama kita dengan parameter sinyal asli yaitu 10 Hz. Di F-nya kita akan sama dengan 10. Lalu kita akan memulai waktu mulainya dalam detik. Jadi start itu sama dengan 0 dan T akhirnya ada di 1 detik. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mensimulasi sinyal kontinu itu dengan resolusi yang sangat tinggi, karena kan komputer tidak bisa membuat sinyal yang benar-benar kontinu. Jadi kita akan akali dengan menggunakan atau membuat titik sampel yang super rapat dengan 1000 titik menggunakan fungsi np_linspace. Dengan contohnya seperti ini. N 1000. Dan di bawahnya nanti ini Y. Nah, selanjutnya kita akan lakukan dengan skenario sampling kita, yaitu di mana kasus A akan terjadi aliasing, karena jika kita tahu dengan Nyquist-nya pada 10 Hz itu berada di nilai 20 Hz, dan pada skenario pertama kita akan menggunakan frekuensi sampling di bawahnya dengan contoh mungkin 13 Hz dengan seperti ini.
fungsi np range kita samakan dengan t con yang di atas sama y con. Jadi di bawah juga kita menggunakan t sama y. Nah, kenapa di sini juga ada parameter stepnya, jadi 1 bar frekuensi sampling, karena periode sampling itu kan 1 per frekuensi, jadi kita memasukkan waktu sampling ini ke persamaan gelombang asli kita. Ini saja masih lanjut lagi. Untuk kasus yang ke B, keterangan ini di kasus A. Nah, untuk kasus B kita akan coba dengan sesuai dengan teorema Nyquist. Batas minimal sampling kita dari 10 Hz itu adalah 20 Hz. Jadi kita akan membuat skenario A kedua ini pas di angka kritis 20 Hz. Ini bisa sama saja, dan alias ini bisa kita ganti ini dibenerin. Base kita itu adalah 20 Hz. Namanya saja kita ganti dengan rumus yang sama untuk sisanya. Lalu kita buat skenario ideal yang sering dipakai jadi di lapangan, yaitu dengan oversampling. Jadi safety faktornya lebih tinggi. Jadi misalkan kita set sampling rate kita untuk 10 Hz ini dari 100 Hz. Untuk kasus yang ketiga. Ini tinggal menggunakan rumus yang sama. Tapi fs-nya yaitu ideal. Kita coba ganti ideal. Dengan frekuensi hertznya itu 100.
seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mulai memvisualisasi apa yang kita sudah tulis. Ini nah, di visualisasi ini kita plan untuk kita ngeplot semuanya, jadi ada 4 baris di bawah, jadi bisa kita bandingkan untuk semuanya. Di setiap plot hasil sampling nanti saya juga menambahkan PLT plot 3 garis hijau putus-putus sebagai bayangan dari sinyal aslinya untuk mempermudah melihat perbandingan dari sinyal original sama apa yang kita sudah ganti di frekuensi sampling. Seperti ini. Jadi saya mempermudah nih. Nah ini kenapa saya ada PLT plot untuk sinyal aslinya, mempermudahkan untuk memperlihat perbandingan. Lalu kita juga ada tambahan dengan PLT stem seperti ini. Nah, untuk si PLT stem ini biar titik-titik sampel pengukuran itu kita kelihatan jelas. Jadi coba kita run kode untuk skenario lakukan. Oke, ini untuk hasilnya. Jadi kita bisa melihat ada sinyal kontinu, sinyal asli sebesar 10 Hz. Lalu dalam kasus aliasing ini kita menggunakan Hz 13. Jadi komputer ini melihat sebagai frekuensi di rendah ya. Jadi cuma ada 3 Hz. Terlihat di sini ada 2, 3, ada 3 frekuensi lah ya, yang terjadi pada dalam 1 detik. Lalu untuk kasus kritis Nyquist ini pada 20 terlihat bahwa sampingnya itu jatuh di angka 0, jadi malah tidak terlihat adanya suatu gelombang. Bisa kita ganti, misalkan untuk Nyquistnya kita masukkan 21 Hz ataupun 22, nanti akan terlihat perubahan di mana seperti ini. Nah, jadi tidak akan jatuh pada angka 0. Namun tetap juga meskipun kita bisa melihat frekuensi di sini di tengah sudah bisa menggambarkan dengan lumayan lebih baik, namun di pinggir-pinggir terlihat tidak merepresentasikan hal yang sebenarnya. Dengan kita melihat di kasus sampling ideal, yaitu bisa mungkin 4 kali atau 5 kali besar dari frekuensi Nyquist, bahwa itulah yang sampling idealnya. Jadi misalkan dari Nyquistnya 20 Hz, kita coba pada 100 Hz, jadi titiknya akan sangat padat dan sinyal 10 Hz ini terekam sempurna untuk bisa diinterpretasikan selanjutnya. Oke, bisa lanjut untuk case kedua. Oke, next. Ini dengan perbedaan sedikit ya. Kita bisa copy aja yang ini untuk mempermudah. Namun di sini juga akan melakukan perbedaan, di mana case kedua kita memiliki sinyal asli atau gelombang asli yang memiliki high frekuensi pada 50 Hz seperti ini. Dan untuk isi dari start and end kita sama dengan 1 detik saja. Simulasi sinyalnya continue ini.
itu juga menggunakan resolusi super tinggi, yaitu dengan 1000 untuk mempermudah kita lah ya. Jadi mari kita simulasikan noise-nya. Misalkan saya atur nanti untuk sinyal aslinya, kita akan melihat dalam satu detik penuh ini akan terjadi banyak siklus gelombang karena ini high frekuensi. Oke, coba kita membuat 3 kasus seperti tadi. Nah, dalam frekuensi Nyquist kan itu 2 kali frekuensi maksimum. Jadi dengan ada 50 kita kalikan 2, yaitu ada 100. Untuk kasus undersampling ini kita coba untuk di bawah 100, kita coba aja di 60 misalnya. Nah, dengan 60 ini kita sudah pasti nanti untuk hasil plotnya itu tidak menggambarkan yang aslinya. Untuk Nyquist kita coba di 100, yaitu per pas dengan hasil teorema kita. Dan untuk ideal kita coba 200, lebih tinggi, bisa 400, 500, terserah apa yang bagi kita itu sudah paling bagus untuk di frekuensi sampling ideal lah. Untuk rumusnya itu sama saja, nanti kita menggunakan jadi frekuensi sampling alias Nyquist dan ideal kita. Coba kita mari ukur lah ya. Skenario kedua. Oke. Untuk bagian di visualisasi itu hampir sama dengan apa yang kita gunakan sebelumnya. Sebentar, belum. Kita coba visualisasi seperti ini. Ini hasilnya hampir sama saja dengan 4 plot. Kita menggunakan stem seperti yang tadi. Mari kita bedah untuk grafiknya saja biar langsung. Dengan ini menggunakan function dari plot dengan seperti biasanya untuk membuat figure. Show. Nah, seperti ini. Ini terlihat sinyal asli kontinunya ada 50 Hz. Jadi dalam 1 detik ini ada 50 frekuensi dan amplitude maksnya 1. Nah, pada kasus aliasing ini karena komputer ini undersampling, jadi kita melihatnya sinyal itu cuma 10 Hz dari apa yang jadi kan 60 hasilnya asli 50. Jadi 60 dikurangi 50 nanti akan hasilnya jadi 10. Nah, di sini itulah yang akan terlihat dari alat kita yang interpretasinya, jadi tidak merepresentasikan sinyal asli. Tapi sama, ini 100, jadi akan ada di amplitude 0 untuk masing-masing titiknya ya, jatuh di garis 0. Jadi sinyalnya terlihat akan hilang. Kalau coba kita gantikan Nyquist ini 110, for example, kita lihat, nah karena berada di frekuensi Nyquist akan lebih bagus dalam merepresentasikan sinyal aslinya, namun juga masih kurang. Kita terlihat bahwa di tengah sudah cukup lumayan representasikan, namun di antaranya masih ada frekuensi yang hampir tidak terrecord dengan bagus. Kita lihat pada kasus sampling ideal, yaitu dengan 200 Hz, itu sudah titik-titiknya sudah sangat padat dan sinyal 50 Hz itu terekam sangat akurat. Bisa saja kita menaikkan lagi dengan normalnya, kita melakukan 4 kali lipat dari apa Nyquistnya. Coba kita 400. Nah, ini terrecord lebih bagus lagi dan kita bisa menginterpretasikannya lebih benar. Coba kita lihat. Jadi kita tidak akan tertipu oleh frekuensi hantu inilah ya. Oke,
untuk di VS Code itu saja kita akan pindah dengan membahas dasar teorinya dan perbedaan-perbedaan dari Nyquist ya, teorema Nyquist, dan hasil kita di sini akan nanti di PPT. Oke, kita bisa move. Oke teman-teman, kita lanjutkan lebih dalam ke teori dari analisis sinyal digital dan bagaimana kita melakukan strategi di sampling. Nah, fokus utama kita ini bagaimana cara menghindari jebakan lah ya untuk yang bernama aliasing saat kita melakukan akuisisi di lapangan. Nah, mari aja kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita harus paham nih, sampling ini merupakan misalkan ya, bahwa kita memisalkan bahwa bumi itu analog, tapi alat rekam kita itu merupakan digital. Nah, secara langsung proses ini kita seperti memfoto gelombang-gelombang yang ada dan itu dinamakan sampling. Nah, misalkan kecepatan foto kita itu salah, data bahwa permukaan yang kita misalkan harganya mahal saat melakukan akuisisi itu rusak dan tidak bisa dipakai. Next. Nah, selanjutnya untuk domain waktu dan domain frekuensi. Jadi dalam mengolah sinyal itu kita bermain di dua hal, domain waktu dan domain frekuensi. Di domain waktu kita melihat gelombang dari sisi durasi dan waktu tiba. Misalkan mencari tahu misalkan di seismik kita mencari tahu gelombang P dan gelombang S saat ke sensor. Tapi untuk memisahkan mana sinyal asli dan di mana noise itu lingkungan, kita butuh domain frekuensi. Nah, kita ubah datanya menggunakan FFT, Phosphorus Transform, untuk melihat energi atau melihat kuatnya di masing-masing frekuensi tersebut. Oke, itulah ya. Di sini ada 1D, ada 2D. Nah, 2D-nya juga bisa hingga 3D seperti ini contohnya. Next. Nah, ini merupakan hukum teorema sampling Nyquist-Shannon. Intinya cuma satu, jadi kayak agar sinyal di bumi ini bisa direkam sempurna tanpa ada hal yang kayak cacat ya, tanpa kehilangan informasi. Jadi kecepatan perekaman atau sampling rate itu harus lebih besar dari 2 kali frekuensi tertinggi yang ada di sinyal tersebut. Jadi 2 kali Vmax. Itu sih main point-nya. Bisa kita lanjut. Nah, apa itu aliasing? Jadi semisalnya kita melanggar dari hukum Nyquist tadi, akan terjadi fenomena aliasing. Nah, sederhananya, aliasing itu alat kita itu tertipu dengan apa yang gelombang itu tersebut dibuat lah ya. Jadi alat merekam frekuensi tinggi, namun kurang cepat mengambil sampel tersebut. Jadi kita ada melakukan miss. Jadi malah gelombang frekuensi yang kita ambil itu kayak tidak sesuai, menyamar dari apa yang ada di sebenarnya. Seperti itu sih. Bisa contoh di analogi visual. Jadi kita akan foto dengan analogi bahwa kalau kita foto mobil yang sangat cepat, misalkan dalam 1 detik, kita cuma melihat mobil itu berhenti, jadi di posisi situ. Namun jika kita melakukannya secara cepat, kita bisa melihat bahwa mobil itu berjalan dalam berapa puluh foto bahwa mobilnya itu bergerak. Seperti itu. Next. Nah, ini dari apa yang kita lakukan tadi di VS Code untuk studi kasus sinyal pada 10 Hz, di mana akan terjadinya undersampling. Jadi misalkan kita set frekuensi kita di 13 Hz, di mana itu kurang dari 20 Hz Nyquist, jadi gelombang itu terlihat salah, di mana titik bacanya itu tidak sesuai dengan, ada yang sesuai namun tidak memperlihatkan atau menggambarkan sinyal aslinya. Seperti itu. Dan
seharusnya kita mengharuskan untuk menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, misalkan 100 Hz. Jadi supaya bentuk gelombangnya itu terekam secara utuh. Jadi dampaknya tidak bisa digunakan untuk interpretasi. Seperti itu. Lalu juga ada jebakan di batas kritis, jadi misalkan 2 kalinya, nah terlihat bahwa apa yang kita ukur itu sesuai lah, sama berada di titik amplitudo 0. Jadi kita tidak melihat bahwa ada gelombangnya di gelombang sinus tersebut. Jadi terlihat mati total. Nah, jangan pernah sampling pas-pasan itu 2 kali Vmax, jadi harus selalu lebih besar. Seperti yang kita contohkan tadi, misalkan 21, 22 bisa dilakukan. Namun itu pun juga masih kurang dari yang optimal. Jadi kita Nyquist itu cuma batas doang. Jadi kita seharusnya itu bisa lebih tinggi dari rumus dari Nyquist tadi. Nah, lalu kita ada studi kasus pada case kita kedua, yaitu pada sinyal 50 Hz. Dan di sini misalkan ada noise kan ya, PLN itu juga biasanya di Indonesia kan 50 Hz. Nah, seharusnya kita kan itu dari sampling rate, jika misal kita atur 60, which mean di bawah batas Nyquist yang dimana kita sesuai rumus ada di 100 Hz. Nah, yang terjadi, nah itu komputer akan menghitung selisihnya, which mean kita akan melihat gelombang tersebut itu gelombang 10 Hz. Jadi salah interpretasi. Nah, noise ini akan bercampur dengan sinyal geologi yang sulit dan akan sangat sulit untuk dibersihkan dengan filter digital biasanya. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sampling rate-nya 5-10 kali lah ya, dari frekuensi yang kita inginkan untuk menghasilkan nilai yang lebih paling bagus. Nah, misalkan ini dari 4 kali ya, saya lakukan 4 kali di 200 Hz. Nah, terlihat bahwa menggambarkan lah ya sinyal 50 Hz high frequency di study case yang kedua tadi. Nah, di sini kita ya lebih bagus tapi oversampling, tapi jangan menggunakan sampling rate pas-pasan. Nah, 5 kali atau 10 kali untuk merekam sinyal 50 Hz tersebut. Jadi untuk takeaway point kita di sini, aliasing itu permanen. Sekalinya sinyal terkena aliasing saat direkam, kerusakan tidak bisa diperbaiki oleh software. Jadi itu salah satu hal yang paling penting. Ada juga kita melakukan anti-alias filter lah ya di instrumen kalian. Jadi ya untuk memotong lah frekuensi liar sebelum sinyal diubah ke digital. Nah, seperti itu. Patuhi Nyquist juga, jangan di bawah 2 kali Vmax sebelum melakukan desain akuisisinya. Waspadai noise yang kita contoh seperti case misalkan tadi di PLN 50 Hz. Seperti itu. And terakhir, terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada kurang ataupun salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.